in Bangkok. Moved to Indonesia, played for the local school team there. Ya, ketika Elkan tidak bisa main, mungkin out of the season. Goalkeeper, kita lihat dari semua yang mungkin yang paling menonjol ya Emil Audero. Terima kasih, sama-sama, selamat pagi. Saya orang Mangun, jangan lupa nonton dan dukung Timnas Indonesia. Maunya kalau naturalisasi itu PSSI memetakan dulu mana pemain yang kita lihat punya darah Indonesia. Abaikan Timnas Indonesia, pengagum Elkan Bagot malah tambah banyak. Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sementara ini. Ini apakah hanya strategi Shin Tae-yong, supaya tak dibaca lawan, atau memang begitu faktanya? Sedangkan masih ada 2 slot pemain yang masih belum diumumkan PSSI. Sebelumnya, deretan pemain yang dipanggil Shin Tae-yong tersebut disiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Juni mendatang, Timnas Indonesia dijadwalkan bakal menghadapi Irak dan Filipina, yang merupakan 2 laga terakhir grup F. Saat ini, Timnas Indonesia duduk di peringkat 2 klasemen grup F setelah mengumpulkan 7 poin dari 4 pertandingan yang telah mereka mainkan. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan unggul 4 angka atas Timnas Vietnam, 3 poin, di urutan 3 klasemen. Sedangkan posisi juru kunci masih dihuni oleh Timnas Filipina yang baru mengoleksi 1 poin. Sementara Timnas Irak yang kokoh di puncak klasemen dengan 12 poin berkat 4 kemenangan sukses mengamankan tiket lolos ke putaran 3 kualifikasi. Kini, 1 tiket tersisa di grup F akan diperebutkan oleh Timnas Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Dibanding 2 tim lainnya di atas, Timnas Indonesia lebih diunggulkan lolos ke putaran 3 kualifikasi. Pasalnya, tim besutan Shin Tae-yong kini hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi dari 2 laga tersisa. Apalagi skuad Garuda bakal menjalani 2 pertandingan terakhirnya tersebut di kandang sendiri. Menjelang bentrokan melawan Irak pada 6 Juni mendatang, Timnas Indonesia telah mengumumkan daftar skuad sementara. Dari daftar pemain yang dipanggil, tak ada nama Elkan Bagot. Sebelumnya, Elkan Bagot juga tidak dapat memperkuat Timnas U23 Indonesia di ajang Piala Asia U23 2024 lantaran tidak dilepas oleh klubnya Bristol Rovers. Namun, dalam penentuan lolos Olimpiade Paris 2024, saat Garuda Muda menghadapi Guinea U23 di laga playoff, Elkan Bagot juga tak memberikan respons. Padahal ketika itu seluruh kompetisi yang dimainkan Bristol Rovers di sepak bola Inggris telah berakhir. Elkan Bagot tampak mengabaikan panggilan Timnas Indonesia dan lebih memilih untuk pergi liburan ke Maladewa. Memang Elkan tidak dilepas sama klubnya saat ajang Piala Asia U23, ujar Ketum PSSI Erick Thohir dalam wawancara bersama Rossi di Kompas TV. Tapi apakah ketika terakhir di laga playoff dia memutuskan untuk melakukan kegiatan lain, yaitu saya tidak bisa komentar karena itu kan hak pribadi. Tak dipanggilnya Elkan Bagot dalam daftar skuad Timnas Indonesia sempat membuat namanya trending topik di media sosial. Emil Audero resmi tak masuk skuad Timnas Italia di Euro 2024, waktunya gabung Timnas Indonesia. Emil Audero resmi tak masuk skuad Timnas Italia di Euro 2024. Mungkinkah kepastian tersebut membuat sang pemain sepakat untuk menjalani proses naturalisasi untuk bergabung ke Timnas Indonesia? Dilansir dari laman Football Italia, Jumat, 24 Mei 2024, Timnas Italia sudah merilis nama-nama pemain yang akan memperkuat tim di ajang Euro 2024 nanti. Luciano Spalletti resmi menunjuk 30 pemain untuk berada dalam skuadnya di ajang tersebut, tidak ada nama Emil Audero dalam daftar pemain Gli Azzurri.
3 penjaga gawang yang dipanggil adalah Gianluigi Donnarumma, PSG, Guglielmo Vicario, Tottenham Hotspur, Marco Carnesecchi, Atalanta, dan Alex Meret, Napoli. Tak juga mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Italia membuat Emil Audero disebut lebih baik untuk naturalisasi ke timnas Indonesia. Kualitas Emil Audero akan sangat berperan bagi skuad Garuda yang tengah babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Sejauh ini, PSSI sendiri mengatakan pihaknya sama sekali belum melakukan pendekatan kepada kiper Inter Milan tersebut. Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI juga mengklaim pihaknya belum memproses perihal naturalisasi Audero, sampai hari ini belum. Emil Audero Inter Milan kan? Kata Arya kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, MPI, Selasa 2 April 2024, menarik dinantikan langkah Emil Audero dan PSSI. Banyak para pecinta sepak bola tanah air berharap kiper 27 tahun itu bisa segera menjalani proses naturalisasi dan bergabung ke timnas Indonesia. Profil Kevin Dix, bek level elit Eropa berdarah Indonesia. Kevin Dix sudah lama jadi pemain yang sering disebut dan dirayu oleh netizen untuk membela Indonesia. Unggahan Kevin Dix yang mengabarkan dirinya ke Indonesia pun membuat akun media sosial miliknya langsung dibanjiri oleh netizen-netizen asal Indonesia. Walaupun tujuan Kevin Dix datang ke Indonesia belum sepenuhnya jelas, netizen yakin bahwa unggahan tersebut dimaksudkan sebagai petunjuk bahwa Kevin Dix bakal menjalani proses naturalisasi. Terlebih saat ini timnas Indonesia memang sedang gencar memperkuat tim dengan melakukan sejumlah naturalisasi pemain, dan yang terbaru dia tak dipanggil timnas Belanda untuk Euro. Kevin Dix sendiri merupakan pemain level elit. Pasalnya, ia mengecap kompetisi Liga Champions di musim ini. Bukan sekadar pelengkap skuad, Kevin Dix adalah andalan Copenhagen di lini belakang. Bahkan penampilan gemilang Kevin Dix di lini belakang turut berperan penting membuat Copenhagen lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Bukan hanya di musim ini, Kevin Dix yang berusia 27 tahun juga punya pengalaman di Liga Elit Eropa. Ia pernah berkostum Vitesse dan Feyenoord di Eredivisie. Kevin Dix juga sempat merasakan atmosfer Liga Italia meskipun minim waktu bermain. Sejak 2019, Kevin Dix bermain di Liga Denmark dan mendapatkan tempat reguler di AGF dan kemudian pindah ke Copenhagen di 2021. Merujuk data Transfermarkt, Kevin Dix adalah bek tengah namun juga bisa beroperasi sebagai fullback. Teranyar. Shin Tae-yong bahagia, Kevin Dix dikabarkan didukung sang keluarga untuk perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dijamin bahagia. Sebab, pemain FC Copenhagen Kevin Dix kabarnya mendapat dukungan dari sang keluarga untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Kevin Dix dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Bahkan pada awal 2022, Kevin Dix masuk rombongan pertama bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh sebagai pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun, beredar kabar, Kevin Dix batal melanjutkan proses naturalisasi karena mendapat larangan dari keluarganya. Baru-baru ini, admin akun Instagram Garuda Diaspora_ID dihubungi salah satu keluarga dari Kevin Dix. Sang keluarga memastikan Kevin Dix tak pernah menolak untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Malahan, pemain 27 tahun itu selalu memikirkan timnas Indonesia. Salah satu orang terpercaya dan terdekat Kevin Dix membeberkan terkait rumor yang beredar mengenai penolakan Kevin Dix terhadap timnas Indonesia. Orang terpercaya yang namanya tidak ingin dipublikasikan mengatakan rumor yang beredar tersebut palsu atau salah, tulis akun Instagram Garuda Diaspora_ID. Kevin Dix justru memikirkan banyak terkait timnas Indonesia dan ia juga mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya, lanjut laporan tersebut. Sayangnya, PSSI kabarnya sampai saat ini belum lagi menghubungi Kevin Dix. Bukan tak mungkin jika PSSI kembali melakukan pendekatan, ex-pemain Feyenoord Rotterdam ini siap memperkuat timnas Indonesia. Namun, menurut sumber, orang terpercaya dan terdekat Kevin Dix ini, mengatakan bahwa sampai saat ini Kevin Dix maupun agennya belum mendapatkan DM, pesan dari pihak PSSI terkait ajakannya untuk membela timnas Indonesia, tegas akun tersebut.
Jika Kevin Dix bersedia membela timnas Indonesia, tentu hal yang luar biasa. Tenaganya dapat diandalkan sebagai bek tengah atau di posisi wingback kanan. Tenaga pemain yang mengemas 4 gol dan 2 assist bersama FC Copenhagen musim ini, dibutuhkan timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, apakah Kevin Dix bakal gabung timnas Indonesia sebelum September 2024 atau sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bergulir? Jelang membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Tom Haye terlihat menikmat waktu santai bersama sang nenek yang sukses mencuri perhatian netizen tanah air. Namanya kembali masuk dalam 22 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk 2 pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Tom Haye dinilai juga bakal dimainkan saat Indonesia menjalani laga uji coba melawan Tanzania yang digelar pada Minggu, 2 Juni 2024, di Stadion Madia. Momen ini terlihat dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok Timnas 6188. Dalam video itu terlihat Tom sedang bercengkerama dengan seorang nenek-nenek bergaya trendy. Artikel ini telah tayang di suara.com dengan judul, "Momen Tom Haye ngobrol dengan neneknya jadi sorotan netizen." Hanya mengenakan kaos berwarna hitam dan rok bercorak kulit harimau selutut terlihat klasik dan elegan, Haye terlihat dengan seksama memerhatikan sang nenek berbicara. Lantas apa yang dimaksud dengan old money? Merupakan salah satu tren fashion yang tidak akan habis dimakan zaman. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan guna memastikan lolos ke putaran ketiga. Apakah Tom Haye sudah sampai ke Indonesia? Susul Shane Patinama dan Ragnar. Martin Paes dan gerbong naturalisasi susulan yang berpeluang membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melanjutkan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjulukan skuad Garuda itu tinggal membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga. Dalam 2 partai tersisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia bakal menjamu timnas Irak pada 6 Juni 2024 dan timnas Filipina pada 5 hari berselang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Di klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak memimpin dengan 12 poin dari 4 pertandingan, disusul timnas Indonesia lewat 7 angka, timnas Vietnam dengan 3 poin, dan Filipina lewat 1 angka. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menetapkan 22 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun kabarnya, arsitek asal Korea Selatan itu menyediakan slot lagi untuk 2 pemain. Lantas, siapa saja gerbong naturalisasi yang bisa menyusul bergabung dengan timnas Indonesia? Martin Paes. Martin Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada akhir April 2024. Namun, kiper FC Dallas di Major League Soccer, MLS, itu belum bisa membela timnas Indonesia. PSSI masih harus memproses perpindahan Federasi Martin Paes dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke FIFA. Tetapi, prosesnya tidak semudah yang dibayangkan. Konon, PSSI sedang membawa kasus Martin Paes ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga alias CAS. Sebab, penjaga gawang berusia 26 tahun itu pernah membela timnas Belanda level usia. Kelvin Verdonk. Kelvin Verdonk masih menjalani proses naturalisasi. Pengajuan perpindahan kewarganegaraannya dari Belanda ke Indonesia kabarnya telah masuk pembahasan DPR RI. Namun, naturalisasi Kelvin Verdonk harus berlomba dengan waktu. PSSI tinggal mempunyai waktu 2 pekan untuk meresmikan perpindahan kewarganegaraan plus peralihan federasi. Kelvin Verdonk adalah pemain utama untuk NEC Nijmegen di Eredivisie 2023-2024. Pesepak bola berusia 27 tahun itu merangkum 33 penampilan dengan 2 gol, 2 assist, dan 2 kartu kuning. 2 pemain keturunan yang sedang jalani proses naturalisasi yakni Kelvin Verdonk dan Jens Ravens kemungkinan diperuntukkan untuk 2 timnas yang berbeda. Proses naturalisasi 2 pemain keturunan, Kelvin Verdonk dan Jens Ravens dikabarkan sudah sampai di DPR RI.
Kemungkinan dua pemain tersebut diperuntukkan untuk dua timnas yang berbeda. Menpora RI Dito Aryo Tejo yakin proses naturalisasi keduanya bisa dikebut agar segera bisa berkostum merah putih. Alhamdulillah, makanya tadi saya baru turun, lama ini baru aja selesai, ucap Dito Aryo Tejo kepada awak media termasuk Bola Sport. Di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, sudah diajukan kembali ke DPR. Jadi ini kita besok mungkin setelah pas jam kerja, saya akan coba komunikasi dengan pimpinan DPR. Dan semoga bisa segera sesuai yang dibutuhkan timnas kita. Ya, kemarin kan tepat waktu. Sekarang insya Allah tepat waktu juga, tambahnya.